Assalamualaikum Packers. Di video kali ini kami akan sharing pengalaman perdana kami mengenai camping. Tapi sebelumnya aku akan sharing duffel bag dari Natur Hike ini yang cocok banget untuk dibawa saat camping. Karena nggak hanya bentuknya aja nih yang simple dan keren, tapi bahannya tuh kokoh banget ya, pengaitnya banyak, dan yang paling penting tuh tahan air dan bahannya tuh tebal banget. Jadi kalian gak perlu khawatir barang bawaan kalian terkena basah. Untuk beli barangnya bisa dicek di kolom description. Sekarang waktunya kita berangkat. Di video kali ini kami akan sharing pengalaman camping perdana kami di tempat yang cukup rekomen untuk dijadikan pilihan tempat camping bagi pemula seperti kita yang belum tahan banting banget soal percampingan. Di mana tempatnya? Dan apa aja kira-kira yang harus disiapkan untuk camping pemula yang membawa 2 anak plus 1 balita seperti kami? Ikuti terus ya tanpa skip sampai akhir. Di pukul 3 sore kita membayar tol Cikampek Utama yaitu sebesar 20.000. Sebetulnya di awal kita memasuki tol Cibubur ya sebesar 7.000, tapi tadi tidak sempat ke shoot. Kondisi anak-anak di dalam mobil sudah lumayan segar ya seperti ini. Sudah tidur, sudah makan, dan tadi tuh agak lama karena kita sempat mampir ke rest area terlebih dahulu untuk beli kopi dan makanan anak-anak. Tentunya drive-thru ya, supaya nggak makin kesorean, karena di pukul 4 sore ini kita baru keluar tol Subang. Biaya tolnya sebesar 35.000. Berapa? 35.000. Kemudian kita sudah berhasil masuk ke kota Subang dan kita masih harus cari minimarket dulu ya untuk membeli gas yang kemasan botol kaleng supaya bisa dipakai pada kompor portable. Sebagai informasi tambahan juga untuk kalian nih yang mungkin ngalamin hal yang sama seperti kami yaitu lupa bawa gas kalengnya, nggak usah repot-repot cek di beberapa minimarket rest area ya, karena kita sudah mencari ke beberapa titik minimarket di rest area tapi tidak ada. Jadi supaya nggak buang-buang waktu, jalan aja terus. Nanti begitu keluar tol pasti ada. Kalau ini namanya De Castello, yaitu semacam garden dengan pemandangan luas di atas bukit dan punyanya si Mbak Dewi Persik. Kapan-kapan kita review ya kalau lagi sepi. Jalanan menuju ke tempat perkempingannya itu makin lama makin menanjak ya, dan ada beberapa kali melewati perkebunan teh. Jadi adem banget dan sejuk ya. Kemudian ini adalah detik-detik kami tersesat. Jadi kalau kalian menggunakan Google Map tidak menutup kemungkinan akan diarahkan seperti ini juga ya. Sebetulnya sih nggak ada yang salah karena ini dulunya juga salah satu bagian dari pintu masuknya juga. Tapi karena saat pandemi sempat sepi pengunjung jadi ditutup untuk pintu masuk ini. Dan kita harus putar balik untuk mengarah ke jalan raya yang lebih besar tadi. Kemudian ada belokan kiri yang lebih besar, kita masuk aja ke sana ya. Kemudian kita sampai di Sari Ater. Untuk camping kita reservasinya di area hotel dan resort ini ya. Karena kita membawa tenda sendiri, jadi kita dimasuki di area camper van. Kita mendapatkan di Riverside C di samping sungai dengan harga 350.000 untuk weekday dan 400.000 untuk weekend. Tiket tersebut sudah include masuk ke area kolam untuk berendam ya. Berendamnya di air panas yang natural dari pegunungan. Tentunya dengan kapasitas sesuai tenda ya, yaitu 4 orang. Tapi kalau anak di bawah 3 tahun tidak dikenakan charge tambahan. Ini tuh kita diantar ya oleh petugas Sari Ater agar tidak keliru menempati tempat camper van yang kita pilih karena lokasinya tuh sangat luas sekali. Dan kita memilih area Riverside C karena kepingin merasakan tidur yang ada suara gemercik sungainya supaya dapat banget sensasi campingnya. Ini dia tempatnya. Kita sudah sampai di area tempat camping kita yaitu di pinggir sungai. Enak banget, ini tuh sungainya air hangat langsung dari pegunungan. Wow, anak-anak tuh bisa berendam kapanpun. Yang mau dengar suara gemercik sungainya seperti ini. Kemudian ini adalah aktivitas kami menggelar tenda sendiri dan karena tenda kami tidak ada flysheetnya, jadi kami harus menyewa flysheetnya sekitar 50.000 hingga 75.000 tergantung besarannya dan kursi ya, karena kursi kita kurang, jadi kita menyewa juga kursinya per satunya kalau nggak salah 50.000. Ini adalah aktivitas kami selama bercamping ria. Yang perlu menjadi catatan penting, apalagi camping perdana seperti kami dan membawa anak beserta balita, harus banget bawa makanan yang berkuah supaya perut anak-anak terasa selalu hangat. Wah, lengkap banget. Ternyata kita mendapatkan suasana hujan di dalam tenda. Wah, seperti apa ya? Kita heboh memindahkan segala barang yang hampir kena hujan dan kursi yang kita sewa akhirnya kehujanan juga. Masya Allah, hujannya besar.
Di pukul 6.13 setelah azan maghrib, akhirnya masakan ronde pertama kita sudah hampir jadi nih. Wah, hujan-hujan, tercium aroma dari sup syabu-syabu yang harumnya khas banget. Pasti lahap banget nih makannya. Tuh kan, bener kan? Sudah pada gak sabar sampai pada antri teratur seperti ini menanti syabu-syabu yang dipindahin ke mangkuk. Makannya makin seru ya, walaupun panas tapi di sini tuh cepat banget dinginnya karena udaranya dingin ya kayak di puncak. Dan mereka lahap banget makannya walaupun harus ditiup-tiup dulu. Pakai acara tos-tosan dulu. Dan gak hanya berhenti di sup syabu-syabu aja, kita lanjut ke ronde 2 yaitu goreng chicken wings dan nugget kesukaan anak-anak pastinya. Ini sebagai camilan penutup malam kami sebelum tidur, dan jangan lupa cuci piring ya. Karena makannya sering. Nggak nyangka loh, ternyata camping pertama ini bikin mereka excited banget, happy banget, main sama-sama. Walaupun keadaannya apa adanya, kayak gini ya. Jangan lupa pokoknya kalau camping bawa anak-anak, nggak cuma bawa anak-anak aja sebenarnya ya. Kalau camping memang harus bawa kompor, bawa makanan, bawa selimut, bawa bantal, bawa guling, dan kita memang bawa kasur lipat yang tidak memenuhi tempat di mobil juga. Bawa tikar untuk alas juga, bawa lampu, beserta dengan stop kontak. Kemudian ini kita merebus air untuk dimasukkan ke dalam tumbler yang tahan panas untuk bikin teh atau kopi hangat sambil menghangatkan diri di dekat api unggun. Seperti ini. Api unggun ini sudah termasuk bagian dari biaya camping ya. Jadi kalau cuaca makin dingin, kita bisa request untuk dinyalakan oleh petugasnya. Kalau ini suasana malamnya ya di area tempat camping. Kita tuh gak sendirian kok. Di kelilingnya juga banyak yang bawa anak-anak kecil karena memang worth it banget ya untuk dijadikan spot camping keluarga pemula seperti kami. Dan ini adalah toilet beserta dengan kamar mandinya. Gak ada kesan creepy sama sekali ya karena lampunya cukup terang, dan ini teman kita lainnya walaupun gak kenal. Dan ini suasana malam hari di dalam tenda kita seterang ini, full sama bantal. Gak ada habisnya, sebelum tidur mereka pasti selalu bercanda, mau di rumah, mau di tempat camping sekalipun. Dan ini kita sudah siap-siap matikan lampu untuk siap tidur. Walaupun tidurnya baru jam 11 sih, akhirnya mereka terlelap juga. Ini tuh 19 derajat ya, jadi kurang lebih sama lah ya kayak AC di kamar, gak terlalu beku banget gitu. Di pukul 1.45 malam atau sekitar jam 2 malam itu kakak bangun karena terlapar dan mau pipis juga. Jadi ya udah, dingin banget di luar, makin dingin, dan kita bikin Indomie jumbo satu berdua deh. Seru banget. Walaupun sepi tapi suara airnya deras banget. Selamat pagi semuanya. Ini adalah situasi di pagi hari ya. Mataharinya belum terlalu tinggi, tapi gunungnya sudah sangat terlihat jelas banget seperti lukisan. Segar banget, dingin banget suasananya. Ini lega banget loh untuk exhale dan inhale, ini perfect banget. Rerumputan pun masih sangat berembun, ditambah suara aliran sungai yang bikin makin adem dan makin dingin. Kemudian karena tadi malam kita pesta Indominya berduaan doang, jadi pagi ini yang lain dengar kata Indomie tuh langsung kepingin Indomie time juga ya. Di tempat dingin gak ada Indomie tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu, jadi langsung kita eksekusi Indominya. Kemudian tadi tetangga sebelah tuh ada yang minta garam sama kita karena lupa bawa garam katanya. Terus gak lama tuh datang lagi, tiba-tiba ngasih spaghetti ini yang spesial banget. Tuh makin enak, kita serbu lagi. Terima kasih ya tetangga sesama perkempingan. Wah, mataharinya sudah mulai naik, Masya Allah cantiknya. Dan gunungnya tetap masih stabil ya cantiknya karena tidak berawan. Ini dia area si tetangga baik yang tadi ngasih kita spaghetti spesial itu.
Karena perut kita sudah terisi Indomie dan spaghetti spesial tadi, jadi sekarang kita mau bermain di sungai air hangat. Wah, seru banget nih, gak takut kedinginan karena airnya pun masih berasap saking hangatnya. Seperti ini. Kemudian kita coba untuk ke area yang agak turunan. Ternyata enak banget dong, kayak dipijit-pijit katanya karena airnya hangat. Dan kita mau cek area dalamnya seperti ini. Jadi sungainya tuh jernih, kelihatan bebatuan di bawahnya, dan kalau mau dilihat dari dasarnya seperti ini. Bersih banget ya, airnya tuh jernih dan belum banyak orang yang ikutan berendam. Mungkin karena weekdays, jadi nggak terlalu rame pengunjungnya. Dan gak lama kemudian ada pengumuman untuk orang-orang yang sedang bermain di sungai untuk segera dihentikan karena debit air mau dibuka. Jadi agak sedikit lebih deras dikarenakan akan ada arung jeram. Wah, langsung aja kita buru-buru untuk cari tahu info ikutan arung jeram. Biayanya di angka 85.000 per orang, minimal usia 10 tahun ke atas. Kemudian jaraknya kurang lebih 1,5 kilo, jadi durasinya 20 menit ya kurang lebihnya. Itu sudah termasuk asuransi, pemandu, serta perlengkapannya. Karena yang dua belum umur 10 tahun, jadi yang dua ini menunggu di tenda deh. Ternyata kuda-kuda ini sudah menanti nih. Saatnya kita naik kuda keliling area perkempingan. Biaya naik kuda bisa dinego langsung ya dengan si abangnya, kisaran 75 hingga 100 ribu rupiah tergantung jauh atau dekatnya. Kita memutari area campervan ini ke dekat bukit, melewati perkebunan, melewati jalur yang mau ke arah air terjun, tapi karena kejauhan ya, jadi kita nggak ke sana. Melewati beberapa villa, jadi ada beberapa villa juga, villa besar seperti untuk keluarga besar ya. Dan harganya juga lumayan ya, kisaran di atas 10 juta semua. Kemudian ini si anak sulung bisa mengendalikan kudanya sendiri karena mendapatkan kuda yang jinak, seru banget. Kuda jinak ini namanya Nur. Lucu banget ya, kayak nama orang. Nama-namanya tuh lucu banget ya. Ada Nur, ada Marsha, ada Wulan, dan ada Titin. Setelah berkuda, kita bersiap-siap untuk bersih-bersih area tempat yang bekas kita tinggalin tadi malam ya. Sampah-sampahnya semua kita buangin ke tempat yang sebenarnya. Kemudian kita mau muter nih sebelum pulang, sambil jalan keluar kita mau memperlihatkan di area Sari Ater ini tuh ada fasilitas apa aja. Mulai dari yang terdekat, di sini ada 3 villa kayu. Yang 2 itu disewa, yang 1 enggak, dan harganya di atas 10 juta semua. Katanya muat untuk kapasitas di atas 15 orang. Untuk menuju ke tempat fasilitasnya agak lumayan jauh ya, karena areanya cukup luas. Jadi kita melewati jalur kuda yang tadi untuk menuju fasilitas yang lainnya. Nah, seperti ini, ada ATV dan delman yang bisa kita sewa. Kemudian kita bebas muter ke jalur yang sudah ditentukan. Kemudian fasilitas lainnya yaitu area startnya rafting. Tadi tuh raftingnya naik mobil gratis ya, yang dari Sari Ater, dari tenda kita menuju sini. Jadi untuk yang rafting harus ke area sini, membayar menggunakan perlengkapan, mengikuti instruksi di awal, kemudian startnya dari sini. Kemudian kita melewati area villa. Sepertinya villanya sudah tidak terpakai karena sangat kusam dan terlihat kosong ya, tidak terurus. Kemudian ini adalah area campervan yang lainnya. Jadi tadi kan kita di Riverside C, kalau ini kemungkinan ada Riverside B, ada A, dan ada yang non Riverside juga. Kemudian perbedaan lainnya di sini tuh toiletnya ada air hangatnya ya, jadi nggak takut mandi. Dan area cuci piringnya tuh ada wastafelnya, tapi terpisah agak jauh dari tenda. Kemudian ini adalah titik finish dari rafting ya. Sebenarnya titik finishnya tuh deket dengan tenda kita tadi. Jadi ini kita di seberangnya tempat penginapan kita tadi malam. Jadi semalam tuh kita nginepnya di sana, yang masih ada flysheetnya. Wah, ternyata di area sini lumayan rame ya. Mungkin keluarga atau tidak saling kenal juga, kurang ngerti juga sih. Tapi lebih rame sih.
Kemudian ini adalah salah satu treknya rafting. Jadi seru ya, ada air terjun kecilnya kayak gini dan masih panjang jalurnya kurang lebih 1,5 kilo. Nah, disinilah aktivitas lengkapnya ya, mulai dari panahan, tembak target, arung jeram, sepeda gunung, hiking, mini motomatic, jeep off-road, lindi touring, berkuda, ATV off-road, sampai river tubing. Lengkap semua, tinggal pilih. Nah, ini bagi off-roadnya nih seperti ini ya. Kemudian ada waterboomnya juga, ini bayarnya beda lagi ya, ini biaya masuknya 35.000. Kemudian ini transportasi kita untuk menuju ke tempat rafting. Yang membutuhkan ATM lengkap ya, ada di samping pintu masuk tempat berendam. Nah, yang kemarin aku bilang bayar 350.000 itu sudah termasuk berendam untuk 4 orang masuk ke area sini. Jadi kalau yang tidak camping itu masuknya bayar pintu masuk 35.000 dan masuk ke sininya 50.000, jadi total 85.000 ya kalau kita sudah gratis. Gak terasa ya sudah di akhir, segitu dulu ya review perkempingan kita kali ini. Semoga nextnya bisa sharing pengalaman seru lainnya lagi bersama keluarga. Jangan lupa tonton terus video dari channel Packing Koper, di subscribe and di share ya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.